Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, TC Wahid. Nah, untuk selanjutnya saya akan meneruskan di part yang keempat hari ini tentang beberapa fungsi atau tool dari ini. Ada Art History Brush dari History Brush, terus ada Eraser Tool dan kawan-kawan, ada Gradient Tool, Fine Bucket, terus ada Blur, ada juga Dogi Tool. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa buat kawan-kawan sekalian, jangan lupa di subscribe di sini biar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita mulai. Baik, kawan-kawan sekalian, untuk yang pertama, saya akan mencontohkan sebuah objek. Dari yang pertama, kita lanjutkan di History Brush. Saya coba, saya menggunakan brush tool dulu. Nah, untuk memperkecil dan memperbesar brush, itu bisa menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Untuk memperkecil, kurung tutup, lihat. Untuk memperbesar, kurung buka. Saya akan coba menggunakan brush standar dengan soft round. Warnanya di sini ada warna merah, biar lebih kelihatan. Lihat, saya secara acak. Ya, saya acak saja, ini sekedar contoh. Nah, terus apa fungsi dari History Brush? Nah, kita bisa lihat di sini, History Brush itu salah satu fungsinya adalah untuk melukis atau mewarnai objek dengan start history image kita, atau mengembalikan gambar yang sudah diwarnai. Mengembalikan, contoh gini ya. Nah, untuk supaya nih Anda bisa lihat contohnya, saya perbesar. Jadi ketika yang sudah diseleksi, nah kita bisa hilangkan sebagian yang tidak kita mau. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih dari fungsi dari History Brush. Jadi mengembalikan gambar yang sudah kita warnai. Terus selanjutnya kita ke Art History Brush. Itu adalah sama seperti History Brush, tetapi ini memberikan aneka seni tertentu. Contoh, saya perbesar ininya. Nah, biar kelihatan lebih beda. Nah, apalagi kalau kita diamkan, dia akan bergerak-gerak. Saya tekan terus mouse, maka dia akan terus bergerak. Disesuaikan. Dari sini ada art-artnya juga di sini. Anda bisa sesuaikan banyak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini di brush tool. Nah, kalau kita kembali ke art, kalau satu kali hasilnya seperti ini. Kalau lama tekannya, dia akan berubah-ubah terus, dan dia mengikuti objek atau warna yang telah kita seleksi. Contoh kan ada stylenya take shot. Saya ulangi biar kelihatan. Ada take shot seperti itu, ada take medium seperti ini. Nah, Anda bisa coba ya, silakan itu disesuaikan dengan keinginan kita. Itu fungsi dari History Brush dan juga Art History Brush. Saya kembalikan gambarnya, Ctrl+Z. Nah, selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya adalah Eraser Tool. Saya ambil objek baru ya. Bisa di sini juga contoh Eraser Tool juga. Jadi fungsi dari Eraser Tool adalah untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Ya, contoh saya perbesar Eraser Tool-nya. Ini kita akan hapus. Nah, jadi warnanya seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada background colornya itu adalah warna krem. Kenapa tidak transparan? Karena ininya belum terbuka. Kalau kita buka, klik satu kali saja di kuncinya, maka dia akan bisa kita hapus. Itu ya. Nah, ini contoh dari Eraser Tool, dan juga kita bisa atur, disesuaikan. Ini ukurannya, dan ini jenisnya. Ada soft round, ada hard round. Kalau hard round berarti yang sifatnya
Seperti ini hasilnya. Ya, saya perkecil. Nah, kita lihat pinggirannya. Ini ya. Terus, kalau kita ke soft round, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada efek transparan atau efek blur di pinggirnya. Jadi kalau hard round itu lebih tetap ya, tidak ada efek-efek blur di pinggirnya seperti itu. Itu fungsi dari eraser tool. Jadi untuk menghapus. Tapi saya akan mencontohkan di sini. Saya contoh ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai kombinasi. Contoh, saya ada sebuah gambar pemandangan sawah, juga ada efek-efek sinar matahari. Saya coba ambil gambar, file, ke flash embed, lalu saya akan ambil ini juga selain tadi. Nah, kita bisa atur. Kita contoh ini, saya ibaratkan bahwa akan ada UFO yang akan mendarat. Ilustrasinya contoh ya. Saya oke. Nah, terus bagaimana cara mengedit ini? Kan kalau ini tidak bisa diedit kalau kita menggunakan, nah kalau kita menggunakan eraser tool ini nggak bisa, tuh kan. Makanya kita klik saja di sini satu kali, atau kita di sini bisa klik kanan, rasterize layer, maka dia bisa kita edit. Nah, saya menggunakan soft round di sini dengan ukuran kurang lebih 70 pixel. Contoh gini ya. Nah, saya perkecil size-nya 32 pixel. Nah, kita bisa atur, saya akan perbesar. Nah, ini fungsi dari soft round itu salah satunya untuk memberikan efek supaya, nah ini tidak terlalu kelihatan jeda antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dianggap sudah. Nah, terus untuk mengedit, memutar, memperkecil, memperbesar objek itu dengan cara Ctrl T. Maka kita bisa memutarnya, bisa memperkecil dengan tombol shift supaya sama, lalu kita oke. Kita perkecil. Nah, ini ya. Saya perbesar objeknya. Jadi kita bisa mengatur. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi ibaratkan bahwa akan ada UFO yang turun ke gunung. Inilah. Jadi fungsi dari eraser tool juga bisa seperti ini. Juga bisa edit. Tadi foto juga bisa, eraser tool juga bisa ya, seperti itu. Itu ya fungsi dari eraser tool. Oke. Kita lanjut, kita ke background eraser tool. Nah, saya kembalikan gambar ini, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, saya kembalikan ke sini ke background. Nah, apa itu fungsi dari background eraser tool? Yaitu menghapus background atau latar pada gambar. Jadi kita tentunya tidak perlu kita membuka kunci. Dengan background eraser tool itu bisa langsung. Nah, contoh gini ya. Nah, saya klik satu kali di sini, dan juga ini biasanya kalau background eraser tool menyesuaikan dengan warna yang dipilih pertama, disesuaikan. Kalau yang ini terlihat perbedaannya, sampling. Kalau sampling itu adalah berarti yang warna sama dengan yang telah kita pilih tadi, maka dia akan menghapus. Nah, jadi ke sana enggak. Nah, kalau kita samplingnya ke sini, maka dia otomatis yang ini pun akan menghapus, terhapus ya, seperti itu. Contoh gini ya, tuh, itu menghapus background. Nah, ini contoh, tuh kan, dia. Nah, kalau lebih dekat lagi, ya seperti itu. Jadi
sampling pertamanya. Saya ulangi. Terus yang selanjutnya, kalau yang ini, yang orange, hasilnya seperti ini. Ya, jadi yang warna awal dulu seperti apa? Nah, ini yang orange. Jadi disesuaikan dengan warna ya, tuh kan? Kalau tadi warna yang pertama adalah warna biru yang kita seleksi, maka otomatis yang warna merah itu tidak terhapus. Saya ulangi, kembalikan perbedaannya. Terus ada juga di sini ada yang sampling background swatch. Kalau background swatch, nah ini hampir sama seperti tadi ya, disesuaikan dengan warna. Biasanya ini adalah untuk warna. Anda bisa lihat fungsi-fungsinya ada di continuous, dan juga contiguous, point edge. Itu Anda bisa silakan dicoba-coba saja di sendiri ya, di rumah masing-masing. Oke, itu fungsi dari background eraser tool. Nah, selanjutnya kita ke magic eraser tool. Fungsi dari magic eraser tool adalah yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Contoh, saya klik di sini, klik, maka dia akan menseleksi warna yang sama. Nah, ini tidak, kenapa? Karena dianggapnya warna yang tadi kita seleksi dengan yang ini, itu dianggapnya warnanya berbeda. Contoh, bukan? Bisa ini, bisa ya. Terus kita akan seleksi lagi backgroundnya. Nah, ini dianggapnya warnanya sama. Ini juga sama, yang warna biru akan sama terseleksi dengan menggunakan magic eraser tool. Disesuaikan dengan warna yang telah kita seleksi, dan itu kurang lebih hampir sama fungsinya dengan yang ini. Nah, ini ya. Nah, magnetic wand tool ini, itu kan sama, dia menseleksi yang ini. Perbedaannya, kalau ini ada seleksi dulu, ada yang objek yang terseleksi dulu. Kalau menggunakan ini ya, magic eraser tool, dia langsung menghapus. Nah, ini itu perbedaannya. Itu kurang lebih fungsi dari magic eraser tool. Selanjutnya kita ke sini, gradient tool. Nah, apa itu gradient tool? Memiliki fungsi, saya contohkan dulu. Saya sudah membuat layer baru. Gradient tool adalah untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Saya ulangi, saya buat baru. Nah, contoh kita ke cm saja, kita ke 20 cm, ininya juga 20 cm, pixelnya kita ke 300 pixel, lalu create. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia masih terkunci di sini backgroundnya. Nah, contoh kita klik ke sini gradient tool. Nah, ini kan ada yang linear, ada radial, ada angle gradient, ada reflected gradient, dan juga ada diamond gradient. Kita ke linear. Contoh, kita bisa, supaya lurus, kita bisa tekan shift, maka hasilnya seperti ini. Karena warnanya ada dua, antara kuning dan oranye. Kita bisa atur, kita akan rubah warnanya. Klik di sini di bagian warna, klik satu kali, kita bisa atur di sini, disesuaikan ya. Ini untuk fungsi-fungsinya ya, ada foreground, ada background, ada user color. Nah, kita rubah warnanya di sini. Warna kita contoh merah. Oke. Lalu oke. Maka kita ganti, shift, tekan. Nah, warnanya menjadi seperti ini. Itu gradient. Saya ulangi, kembali lagi ke seperti semula. Kita ke contoh ke sini. Oh iya. Dan dalam gradient ini Anda bisa rubah-rubah ya. Ada yang ini dua warna, ada dua warna, ada yang tiga warna ya, ada tiga warna, dan ini berbagai warna juga ada. Contoh-contohnya di sini. Nah, bisa, ini templatenya.
bisa dicoba saja nanti. Saya mencontohkan hanya 2 dan 3 warna saja nanti. Terus selanjutnya lihat ke radial, atau radial itu biasanya tengah. Contoh ya, kita posisikan di tengah, tekan shift, maka hasilnya nanti akan seperti ini ya, menyesuaikan. Ini warna merah dan oranye, biasa sedikit. Nah, ini kita bisa rubah di sini ya, untuk jenis-jenis warnanya. Ini warna 1, warnanya kita biar agak beda ya, kita kasih warna hijau. Oke, klik lagi. Sorry, maaf, bukan hijau tapi warna biru, biar ada sedikit perbedaan. Jadi gradien. Selanjutnya kita ke sini, ke yang ada angel gradien. Kita lihat akan seperti apa. Nah, jadi ini memotong ya, perbedaan antara 2 warna kalau angel. Kalau kita tengah-tengah, posisikan tengah, hasilnya seperti ini. Sebagian linear, sebagian angel. Terus kita lanjut ke sini, ke reflected. Saya ulangi, kita kembalikan ke normal. Kalau reflected, nah, ini merefleksikan. Jadi hampir tengahnya ada sedikit warna-warna putih ya, seperti itu. Jadi yang tengah di sini tentunya merefleksikan, ada refleksi antara perpaduan antara warna biru dan oranye. Terus selanjutnya saya kembalikan lagi perbedaannya. Di sini ada diamond. Kalau diamond seperti ini. Nah, itu kalau dari ujung tariknya. Saya kalau dari tengah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada efek diamond ya. Diamond ada 1, 2, 3, 4 ketupat, seperti ketupat ya. Dan juga mode-modenya di sini bisa dicoba saja nanti, silahkan. Ini saya hanya menjelaskan secara garis besar saja. Atau saya kembalikan, atau kita bisa mengaturnya di sini ya. Nah, kan di efek ini, supaya efek ini muncul atau aktif, maka kita buka kuncinya dengan klik 1 kali di kunci di sini, maka efeknya akan muncul. Bisa klik, lalu ke gradient, overlay, klik, lalu kita bisa rubah. Ada di sini gradiennya, warnanya juga kita bisa rubah ya, warna-warnanya. Maka kalau di sini fungsinya akan langsung muncul, contoh-contoh atau sampelnya. Ini bisa ada 3 warna, kita bisa rubah warna-warnanya di sini. Kan ambil hijau, oke. Nah, kita bisa rubah. Silakan, itu fungsi dari gradient. Ini juga ada normal. Nah, juga ini fungsi-fungsinya juga di sini ada linear, ada radial, ada angel, ada reflected, ada diamond. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita silahkan, Anda bisa rubah derajatnya, juga bisa dirubah berapa derajat ya, disesuaikan. Skalanya juga ya bisa dirubah. Nah, itu contoh ya, contoh dari gradient ya, gradient tool. Saya kembalikan seperti semula. Nah, selanjutnya ini masih terkunci. Nah, kita ke find bucket. Nah, kalau find bucket yang berfungsi adalah untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek. Contoh, ada warna ini, saya posisikan ini warna merah, klik saja, maka dia otomatis warna merah. Atau kita ke sini, contoh, itu kan berarti warna yang terseleksi ini. Nah, ya, ini kan warna putih ya, dengan ada sedikit gradasi abu. Kita klik di sini, klik, maka dia otomatis dia akan memberikan warna sesuai dengan warna yang tertera di sini. Saya ulangi ya, kalau klik di sini, nah itu ya, jadi memberikan warna secara cepat. Atau kita mau ganti warna bajunya, nah kayak gini, kita ganti warna ininya, nah kita ganti. Nah itu ya, itu fungsi dari
Find bucket. Nah, kita bisa warnanya, contoh saya dengan warna yang lain, saya oke. Nah, warna ini kita, nah ini kita bisa ganti di sini ya. Nah, ini jadi memberikan warna secara cepat. Saya undo, Ctrl Z. Nah, kita bisa hilangkan. Oke, itu fungsi dari Find bucket. Nah, kalau 3D tentu harus memberikan efek yang objeknya yang 3 dimensi, tapi ini mungkin saya jelaskan di kesempatan yang lain biar tidak terlalu lama. Nah, kita lanjut ke fungsi tool lainnya, yaitu fungsi blur. Saya perbesar objeknya, nah, biar kelihatan. Nah, blur yaitu alat untuk membuat efek blur pada objek atau efek buram. Contoh blur tool, kita bisa perbesar dan perkecil seleksi ini dengan cara seperti tadi ya, kurung buka ya, kurung buka untuk memperkecil dan kurung tutup untuk memperbesar. Saya perkecil, contoh wajah ini saya akan blur, contoh, maka hasilnya Anda bisa lihat kan, semakin kita terus menseleksinya, semakin mengklik, dia akan menjadi warnanya lebih buram. Warnanya lebih buram. Ya kan? Atau kita juga misalkan, saya contohkan ke yang ini. Sorry. Nah, biar ada contoh efek buram di objek ini ya. Dia samar-samar biar nggak terlalu kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini fungsinya. Memberikan efek buram atau efek blur. Kita kembali lagi ke sini. Saya undo. Kita normalkan kembali. Nah, terus selanjutnya efek dari sharpen. Nah, fungsinya adalah menajamkan warna objek gambar atau mempertajam di area tertentu. Saya perkecil. Nah, ini menajamkan. Contoh. Nah, bisa lihat perbedaannya. Tuh kan, lihat di bibir, dia akan lebih tajam. Di wajah, dia akan lebih tajam perbedaannya. Ya kan? Ini salah satu fungsi dari sharpen, mempertajam, sharp, tajam. Yang saya ulangi, saya undo. Nah, bisa lihat perbedaannya. Tuh, dia normal kembali ke normal, tuh kan? Nah, itu nanti ke blur tadi. Kita ke normalkan kembali. Next, smooth. Nah, kalau smooth itu adalah memberikan efek sentuhan atau gosokan pada cat atau warna. Contoh, saya sedikit saja, saya pilih objek di sini, seleksinya di bibir, contoh, klik, lalu tarik sedikit. Nah, maka akan seperti ini. Ulangi ya. Atau misalkan telinganya mau kita saya perkecil dulu, disesuaikan. Telinganya mau agak sedikit ke atas kan? Nah, ini juga sama, misalkan mau sedikit ke atas kan? Nah, efek gosokan. Kurang lebih seperti itu fungsi dari smooth tool. Ya, juga sama, contoh sedikit mancung, sedikit pendek ya, atau ini fungsi dari smooth tool. Saya ulangi, kembalikan ke seperti semula. Oke. Next ya, kita ke sini satu lagi ke Spong tool. Kalau ke Dogi tool, fungsinya adalah di sini Dogi tool meningkatkan kecerahan atau menerangkan objek gambar di area yang kita sesuaikan. Contoh objek gambar kita ke wajah untuk lebih terang, tuh kan? Nah, memberikan seperti halnya memberikan efek kalau di wanita itu memberikan bedak ya, biar lebih terang. Nah, contoh gini. Nah, bisa lihat kan perbedaannya? Nah, ini memberikan efek terang.
Ya, itu untuk Doodle Tool. Selanjutnya saya kembalikan lagi. Terus Burn Tool. Kalau Burn Tool fungsinya menurunkan kecerahan atau menggelapkan warna pada objek yang kita sesuaikan. Ini terlalu terang, kita gelapkan. Nah, ini contoh ya, di wajah misalkan objek ini kita pergelap, itu kita bisa sesuaikan ya. Tangan, nah ini kita bisa sesuaikan ya, kurang lebih seperti itu. Saya undock lagi. Itu fungsi dari Burn Tool. Terus ada Spawn Tool. Apa itu fungsi Spawn Tool? Nah, kita ke sini adalah untuk meningkatkan atau mengubah saturasi. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini bisa lebih pucat ya. Nah, berikan saturasi pada objek. Contoh gini ya, lebih kelihatannya ya di objek wajah atau ada warna-warna kulit gitu, biar lebih ya, agak sedikit saturasinya dikurangi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu ini Spawn Tool. Ini bisa kita klik, tidak hanya digeser-geser tapi kita bisa mengklik dikit-dikit. Itu hanya ini fungsinya seperti spawn ya. Spawn. Kita tahu spawn ya, ada ya berpori-pori. Nah, ya gini. Itu fungsi dari Spawn Tool. Baiklah, kawan-kawan sekalian, mungkin itu sedikit penjelasan dari History Brush. Ada Eraser Tool dan kawan-kawan, ada Gradient Tool dan kawan-kawan, ada Blur Tool dan kawan-kawan, juga ada Doodle Tool dan kawan-kawan. Itu mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan. Sekian dulu, jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe-nya di channel saya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat yang menonton. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.